yang membuat impact dari Kaditanya itu sedikit kurang. Bisa jadi follow up yang kuat, bisa juga nge-trap. Tapi sayangnya kalau misalkan dia kebanyakan stay di mid, itu akan agak sedikit turun lah dari impact dia yang harusnya tinggi banget. Karena dia sistemnya mirip Franco. Ketika dia nggak muncul, disitulah musuh kena pressure. Nah, kalau dia muncul terus pressure-nya jadi turun. Iya, tadi aku expect dia bakal bersama sama Groknya, itu Groknya bakal taruh roamer, tapi dengan adanya Kufra berarti mengeliminasi kemungkinan tersebut. Groknya potensialnya bakal ada di area jungler, so XP. Wheels, kita bakal lihat seperti apa. Seperti apa untuk game keduanya tentunya dari Eko yang sudah unggul dari game pertama. Tapi aku bisa akui, tim Hak mereka punya draft yang kuat banget. Ini combo early-nya serem banget loh. The Way of Dragon dicampur dengan area Bolt Lightning Ford itu udah ya apalagi kan keculik nih tipikal-tipikal yang tipis-tipis ya. Grok udah gak punya magic defense jadi butuh banget Athena Seal untuk menahan damage dari Man. Oke, dan kita bakal lihat juga positioning masing-masing dari seorang Sanji yang pastinya dia bakal fokus ke area mid lane. Cuman ya potensial dari Man di early game juga bisa dibilang cukup besar ya. Karena permainan bushnya berarti akan ada di seluruh sisi lane of dan membuat dari kedua tim juga nggak bisa terlalu santai ketika mereka melakukan rotasi. Mempersulit lah ya pergerakan dari kedua tim. Iya, sementara kali ini lagi-lagi ternyata bot lane yang akan jadi prioritas untuk tim Hak. Udah mulai lihat-lihat terlebih dahulu potensi dari pemain-pemain tim Eko, tapi kali ini dengan adanya lagi-lagi tuh nyebelin banget tuh tombak ya. Bener-bener ngeselin banget dari seorang Panda. Bener-bener disuruh mundur ya kali ini para pemain dari Eko yang mencoba untuk melakukan inisiasi atau sedikit fight tadinya. Dan Carl C, Fredrin sebagai seorang jungler juga punya potensial yang besar. Dimana dari segi pasifnya sendiri juga menguntungkan ketika dia pengen mengamankan buff-buff ataupun jungle yang ada. Dan ini bakal menjadi bahaya ketika dia udah mulai bersiap-siap di bagian bottom lane. Ya, sementara kali ini dengan adanya Eudora di area mid ya. Ini udah pasti dari Sanji gak bakal bermain terlalu agresif, tapi Kaltizi langsung memberikan poke damage ke arah seorang min di area bawahnya. Masih cukup pasif, harus pasif sih Eko mainnya. Kalau mereka asal nyebrang, tapi dari area jungle-nya ternyata dari seorang Gary udah mulai ngerusuh. Tadi ke area jungle dari tim Eko dan Turtle Camp by UBS sudah muncul. Iya, menandakan adanya objektif yang pertama yang mungkin banget untuk bisa diamankan oleh Eko sejauh ini. Karena pergerakan dari tim Hak bakal lebih terfokus ke arah gold laner-nya Benny Cutie yang gak boleh dibiarkan terbuka lebar sampai nantinya ketika masuk mid game dan juga late game. Dan Kalsi mendapatkan turtle-nya dan turtle slain by UBS Gold. Iya, ini permainan yang cukup pasif tentunya dari Eko ngebuat mereka respect banget sama keberadaan dari mantap. Ternyata first blood by Infinix tiba-tiba didapatkan oleh Eko di area atas. 1 poin kill untuk Sanji. Yang dimana Lola mungkin kaget, gak ada yang sadar rotasi dari Sanji lagi-lagi. Kadita yang mungkin bisa jadi jawaban di early untuk Eko. Iya, mungkin mereka expect juga untuk Kadita bakal bergerak ke area gold lane. Tapi by the way buat teman-teman yang nyari official M4 merchandise partner, kalian bisa langsung ke Geng Asia sekarang juga atau scan barcode yang ada di bawah ini. Dan kembali lagi ke dalam gamenya ketika dari seorang Lola kayaknya harus sudah mulai berhati-hati lagi. Potential early game dari Sunford juga bakal cukup berbahaya juga nantinya, Lim. Ya, sementara tahan dulu Lim. Karena tiba-tiba Min juga terculik di area midnya. Permainan yang cukup pasif yang ini ngebuat justru tim Hak kok ini Eko nggak coba keluar dari bus ya. Nggak coba untuk dapetin satu pemain tapi ternyata Petrify di area atas dari Lola membuat Sunford harus terpick off kali ini. Tapi 3 pemain tentunya sudah diberitahukan informasinya oleh Sunford. Ini yang membuat pemain-pemain dari Eko mereka harusnya bisa dapetin sedikit lah gold di area bawahnya. Iya, ini jujur adalah game yang sangat amat sepi, tapi sekalinya mereka melakukan fight tuh kayak jangka waktunya nggak terlalu panjang. Mereka memberikan surprising lagi dan untuk saat ini tim Hang menuju ke area towernya efektannya langsung connect ke arah 2 pemain sekaligus barrier. Gak boleh pulang sama sekali tapi Lola masih mempersiapkan diri dan Gary yang mendapatkan eliminasi tersebut. Gimana? Wow, ini udah benar-benar diprediksi banget sama seorang Sunford karena minionnya itu di-clear dengan cukup cepat. Sanji kali ini dia coba untuk mengejar dan lihat di dodge, dijok oleh seorang Gary dan tidak tumbang sementara di area bawah. Sudah ada Tyrant Race dari seorang Yawi kali ini. Demen mencoba untuk menahan terlebih dahulu tapi Min, dia flicker maju mencoba untuk menghover seorang Man kembarannya yang dimana Man ini tidak akan bisa ditumbangkan dengan cukup mudah juga.
Iya, bakal cukup sulit untuk menemukan seorang man, tapi untuk saat ini Turtle Slain by UBS Gold dari teman-teman Eko menjadi sebuah keuntungan lagi menambah kekayaan mereka pastinya, meskipun untuk saat ini tim Hak 3 permainan mereka sudah mulai bersiap-siap. Yawi mencoba untuk memberikan satu charging tapi akan di cancel terlebih dahulu, dan so far tampaknya Eko akan mulai merapat ke bagian bottom lane untuk melakukan perlawanan. Iya, bakal coba untuk mengejar ke arah Min terlebih dahulu. Dan Wah. bahkan masih bisa dijok, tapi ternyata Sanford memotong pergerakan dari seorang Min dan tumbang kali ini. Metode pick off yang dibawakan oleh Eko berhasil dengan sangat amat baik, dan bahkan Man pun tidak bisa untuk mengcover kembarannya. Sedikit terlambat, namun permainan sabar dibawakan oleh Eko ini yang ngebuat Benny Gyuti harusnya bisa dapetin beberapa tabungan sih. Dan kali ini dari Yawi coba untuk menahan, bakal bersabar lagi. Setidaknya ngebuat Benny Cutie-nya asal nggak ke pick off sih. Iya, emang Panda kalau kita lihat bener-bener terpressure sih sejauh ini. Cuman lihat pertukaran yang diberikan oleh tim Hak, mereka hampir bisa ngedapetin outer turret di area top lane. Dan so far juga untuk seorang Lolanya dia belum akan ikut ke arah team fight, dia bakal coba untuk fokus ke arah laning-nya terlebih dahulu. Ya, dan kalau kita membahas soal Panda nih, dengan spell Inspire ya, ini cukup berani loh. Moskov, ya kita tahu escape-nya dari Blink-nya itu nggak terlalu jauh. Tapi ya memang bisa cooldown-nya tuh akan cepat ketika dia memang dapetin basicnya. Ih, tapi lihat ini ada yang mau di pick off terlebih dahulu. Lim, tapi sepertinya gagal. Dan aku setuju dengan Abyss Walker dari seorang Panda. Emang stepnya nggak terlalu panjang, tapi ternyata Gary, oh sempat ketahan dengan adanya satu knock up dari seorang Kaltizi. Namun ternyata Lola mencoba untuk mengcover dengan sangat baik. Sanji bakal coba dikejar, dan bahkan Sanji pun tumbang, tapi akan ditukarkan tentunya dengan keberadaan dari Lola yang terlalu agresif masuk di area midnya. Sementara Yawi masih dengan tugas yang sama, di mana Benny Cutie tidak boleh sampai tumbang, dan Gary bersama dengan Kaltizi kali ini. Oh, ternyata Priscilla Ward-nya connect dari seorang Kaltizi. Oh, terkena stun, tapi Kaltizi masih cukup tanky tentunya Nevin. Iya, tapi itu pergerakan yang cukup pintar juga dari seorang Lola ya. Karena kalau misalnya dia nggak agresif, ya kematiannya nggak bakal menukar apapun untuk teman-teman dari tim Hak. Tapi dengan satu kematian untuk seorang Sanji, menjadi bisa dibilang cukup worth it lah. Ditambah lagi untuk Carlosy yang baru saja mendapatkan eliminasinya. Damage yang besar dari seorang Fredrin itu sangat amat cukup ya untuk menghadapi seorang Van. Ya, apalagi kita tahu sendiri ada beberapa efek cross control yang dimiliki oleh seorang Fredrin, dan Turtle Slain by UBS Gold di tangan Eko lagi untuk ketiga kalinya. Wow, sementara dari tim Hak sekarang masih dengan case yang sama. Mereka berharap Eko ini bisa setidaknya kecolongan lah. Mungkin ada beberapa pemain yang mencoba untuk ngejar kayak gini nih, ngasih poke, dan mungkin mereka berharap agak sedikit offside biar bisa diculik, namun ternyata tidak. Tapi kali ini Lola mencoba untuk bertahan di area atas terlebih dahulu. Sanji bakal mundur terlebih dahulu, Petrify-nya connect, dan Sanji di follow up dengan cukup cepat oleh keberadaan dari seorang Gary. Sementara Lola masih mencoba untuk bertahan, masih punya pasif dari seorang Lola, menghisap semua darah yang dimiliki oleh Sanford, dan dengan lagi-lagi mobilitas yang baik dari seorang Gary, dia tahu banget dia bisa aja nge-pick off ke arah XP lane-nya. Jadi gak apa-apa, di area bawahnya mungkin memang bisa dibilang tarik ulur yang dibawakan oleh kedua belah tim. Tapi Yawi ternyata sebelum dia memeluk ke arah seorang Panda, dia sempat di-cancel begitu saja. Tapi ternyata Min yang bakal meng-cover ke arah seorang Panda, dan Panda tidak tumbang. Wow, tarik ulur lagi-lagi dilakukan oleh keempat player di bagian bottom lane, membuat keempat yang masih selamat. Tapi untuk saat ini Man akan segera hadir, mencoba untuk memberikan satu perlawanan. Namun Yawi dalam kondisi yang kurang memungkinkan. Bouncing ball dikeluarkan. Yang harus menjadi korban pertamanya Benny Cutie mencoba keluar dari zona nyamannya dan mendapatkan double kill sejauh ini, ditukar dengan seorang Gary yang baru saja hadir juga dengan steel cable-nya. Tapi Gary harus hilang juga inisiasi yang begitu baik dari seorang Grok, Sanji juga, dan juga Carlosy pastinya. Itu sih zoningnya lumayan bikin kesel sih kalau aku jadi Gary ya. Wah. Udah berharap dia dapetin beberapa point kill tadi di area bawah. Double kill. Dan bahkan dia numbangin Benny Cutie untuk pertama kalinya. Tapi ternyata zoningannya bener-bener bagus banget Lim dari Eko. Benar, karena ya kalau kita ngelihat gimana caranya Kadita mid lane ini main dengan bagus, ya pastinya jadi follow up. Dia nggak bisa yang ninggalin laning lama-lama. Jadi ketika Groknya masuk, one charge dengan flicker yang bagus banget tadi dari Sanford, dia ready, follow up-nya cukup, dan dapetin kill. Oke, dan untuk saat ini Lordnya udah mulai hadir, tapi para pemain dari Eko Filipina akan langsung memberikan satu inisiasi ke bagian mid lane. Man hilang dalam sekejap, benar-benar semua
rencana yang dibawa oleh tim Hak digagalkan kali ini. Lola masih mencoba untuk melakukan inisiasi juga bagian belakang, mencoba untuk menargetkan ke arah backlinernya, tapi kayaknya gak bakal ada inisiasi lanjutan sejauh ini Cici Mobile. Tapi Lola bakal dijebak terlebih dahulu dengan satu buah barrier. Namun inilah Yuzong tentunya masih bisa mundur terlebih dahulu, tapi Kaltizi sepertinya bakal coba ditendang, ditahan terlebih dahulu oleh seorang Min. Tapi Yawi masuk dengan satu buah dan bakal kali di follow up dengan cukup baik. Beniguity di area belakangnya, tahunnya connect, tapi Lola masih bisa bertahan dan bahkan Min pun tumbang kali ini. Sementara pemain-pemain dari Eko masih mau lebih, barrier yang baik dari seorang Sunbird membuat Beniguity masih bisa dapetin poin tambahan, dan bahkan dari Lola kali ini bakal coba dikejar. Yawi masih mau lebih, dan Lola dan Man pun hilang. Maniac diamankan oleh Beniguity. What a play dari Eko Filipin. What a play! Wipeout juga berhasil mereka amankan kali ini di menit yang ke-10, membuka lebar kesempatan mereka untuk mendapatkan kemenangan yang kedua. Karena Outer Mitura juga udah berhasil mereka tumbangkan, gak langsung menuju ke arah Lord. Eko memutuskan untuk bermain dengan lebih sabar kali ini, lebih disiplin lagi Lim. Ya, dan sebenarnya mungkin harus lebih aware ya sama keberadaan dari Yawi. Jujur beberapa kali dari tadi dalam satu kali fight, Tyrant Rage-nya bisa kena, Tyrant Revenge dan Tyrant Rage bahkan bisa kena terus-terusan dengan timing yang pas gitu, dengan target yang oke. Dia nangkep Tyrant Revenge, nangkep Fanny, Gary dengan sangat-sangat mudah. Nextnya dia bisa nangkep lagi nih ke arah Man, dia bisa nangkep lagi langsung ke arah Min. Jadi banyak banget memang harus dikasih perhatian lebih lah dari Yawi sendiri. Dan sementara kalau kita lihat dari item, Eudora dari Man jujur kurang jalan di game kali ini ya, Iya, dengan masih butuh itemnya. item sih. Itemnya ketinggalan banget karena dia sering banget tinggalin landing yang ada di mid lane tadi. Berbeda dengan Sanji. Dengan adanya Clock of Destiny dan juga jenis one damage-nya pasti cukup. Oke, tapi kali ini dari Eko Filipin mereka bakal coba melakukan inisiasi terlebih dahulu ke area Lordnya. Lola bakal coba untuk nahan, maksain team fight terlebih dahulu. Gary di area Lordnya, tapi kali ini lihat Yawi mulai masuk. Lola bakal fokus ke arah Beniguity dan bahkan Lord Lane. Pai UBS-nya berhasil diamankan oleh Eko. Sementara Lola tumbang di tangan seorang Beniguity. Panda mencoba untuk bertahan di area belakangnya, tapi Panda tertinggal sendirian kali ini. 3 pemain dari tim tumbang dan kena airborne dari Panda hilang di tangan Kaltizi. Dan lihat 4 pemain dari tim Hak hilang begitu saja di tim fight yang mereka buka terlebih dahulu. Semakin dekat lagi Eko Philippines menuju kemenangan kali ini. Satu movement kecil yang dibuka oleh seorang Sanji dapat mengubah seluruh nasib dari Eko Philippines. Dan Lordnya udah mulai hadir di area mid lane, tapi nampaknya akan ditahan terlebih dahulu. Mengingat dari Sunford harus melakukan recall untuk saat ini mengembalikan semua energinya. Karena dari tim Hak juga udah mulai siap untuk melakukan defensive dengan 3 pemain mereka. Tapi kali ini lihat ya, bencakal coba dibuka dan lihat Minnya tumbang. 4 pemain 5 bahkan hilang begitu saja, tapi ternyata Yawi masuk. Dan lihat Beniguity mencoba untuk memberikan follow up dengan cukup cepat. Double kill diamankan dan bahkan Kaltizi pun menumbangkan seorang Lola. Triple kill main Phoenix didapatkan oleh Beniguity dan wipe out untuk tim Eko, berhasil untuk mendapatkan game yang kedua. Congratulations Eko Philippines berhasil mendapatkan kemenangan mereka. Game kedua yang bisa dibilang dominasi besar mereka amankan untuk game kali ini. Gak ada kesalahan besar yang mereka lakukan membuat mereka mendapatkan kemenangan sesuai dengan kelayakan mereka. Iya. Dimana konsep dari draft, tim Hak sendiri kurang jalan. Dengan adanya Eudora Chow yang memang kita Harap-harapkan ya. sudah bahas di awal, rotasi bakal cepet banget nih.